Lampung Timur Trus Media TV, kuasa hukum soroti lambannya penanganan dugaan asusila oknum dan Ramil W. Jepara. Kantor Hukum Harun Al-Rashid, SH Partner selaku kuasa hukum korban menyampaikan kekecewaan dan keprihatinan atas lambannya penanganan laporan dugaan tindak pidana asusila yang diduga melibatkan seorang oknum anggota TNI AD yang disebut menjabat sebagai dan Ramil W. Jepara, Lampung Timur. Dalam pernyataan sikap yang disampaikan pada Kamis, 20 Agustus 2026, tim kuasa hukum menyebut laporan tersebut telah dilaporkan secara resmi ke Detasemen Polisi Militer, Denpom, pada 13 Januari 2026. Namun, hingga saat ini, pihak korban disebut belum memperoleh kejelasan mengenai perkembangan maupun tahapan penanganan laporan tersebut. Kuasa hukum menyatakan, korban tidak mendapatkan informasi resmi terkait proses penyelidikan maupun penyidikan atas laporan yang telah disampaikan. Tidak ada kejelasan dan perkembangan yang signifikan atas laporan tersebut. Korban tidak pernah mendapatkan informasi resmi mengenai tahapan penyelidikan maupun penyidikan, demikian salah satu poin dalam pernyataan sikap tersebut. Menurut kuasa hukum, proses yang dinilai berlarut-larut tersebut turut memperpanjang penderitaan dan trauma psikologis yang dialami korban. Kondisi itu, kata mereka, membuat korban merasa belum memperoleh kepastian serta perlindungan hukum. Pihak kuasa hukum juga menilai lambannya penanganan perkara berpotensi mencederai asas peradilan yang cepat, sederhana, dan berbiaya ringan serta dapat melukai rasa keadilan masyarakat. Meski demikian, kuasa hukum menegaskan bahwa laporan tersebut ditujukan terhadap dugaan perbuatan oknum, bukan terhadap institusi TNI secara keseluruhan. Kami sangat menghormati institusi TNI. Justru karena itu kami berharap Denpom dapat bertindak tegas dan profesional terhadap dugaan pelanggaran hukum yang dilaporkan, tegas mereka. Dalam pernyataan sikapnya, tim kuasa hukum meminta jajaran polisi militer, mulai dari Komandan Denpom 21 Radin Inten, Detasemen Polisi Militer 23, dan Pomdam 2 Sriwijaya hingga Pangdam 2 Sriwijaya, memberikan perhatian serius terhadap perkara tersebut. Mereka juga mendesak agar proses pemeriksaan dilakukan secara profesional dan transparan serta tidak menimbulkan kesan adanya upaya melindungi pihak tertentu. Selain itu, kuasa hukum meminta hak korban atas keadilan dan perlindungan hukum tetap dijamin sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang perlindungan saksi dan korban. Kuasa hukum menyatakan, apabila dalam waktu yang dinilai tidak terlalu lama tidak terdapat perkembangan nyata terhadap perkara tersebut, pihaknya akan mempertimbangkan langkah hukum lanjutan. Langkah tersebut, antara lain, dengan menyampaikan surat resmi kepada Pusat Polisi Militer Angkatan Darat, Puspomat, Komnas Perempuan, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, LPSK, serta Komisi I DPR RI, keadilan yang ditunda adalah keadilan yang diingkari. Demikian penegasan tim kuasa hukum korban dalam pernyataan sikapnya. Hingga berita ini ditayangkan, pernyataan tersebut merupakan sikap dan keterangan dari pihak kuasa hukum korban. Untuk menjaga keberimbangan pemberitaan, media memberikan hak jawab dari pihak terkait dari Denpom maupun oknum yang dilaporkan dan memberikan ruang untuk menyampaikan klarifikasi dan tanggapan. Dari Lampung Timur Trus Media TV melaporkan. 2026. Sampai dengan saat ini kami masih menunggu bagaimana perkembangan karena terus terang terlepas kami melaporkan oknum tersebut ke Denpom Denpom 21 Radin Intan, Detasemen Polri Militer ini, ya kami juga melaporkan istri beliau ini ke Polda. Nah, artinya perkembangan ini terus terang kami sebenarnya masih belum jelas ya, atau obscurable ya. Artinya masih menurut saya, menurut tim kami ini masih belum jelas bagaimana sampai di mana, yang mengingat kami sudah diberitahukan hanya menunggu sidang, namun sampai saat ini nomor perkaranya pun kami tidak mengetahui, gitu. Ya tentu kami sebagai kuasa hukum, ketika memang perkembangan ini masih belum jelas, kami akan melakukan upaya pendekatan ke peradilan militer yang ada di Palembang. Karena mengingat dari laporan Denpom kita di Bandar Lampung sudah menyampaikan bahwa memang seluruh berkas sudah dilimpahkan semuanya ke auditor yang ada di peradilan militer di Palembang. Nah, oleh karenanya kami akan mungkin dalam waktu sesingkat-singkatnya kami akan bermanuver ke sana, akan menanyakan sampai di mana perkembangan tersebut. Kalau memang sudah terregistrasi, tentu kita sama-sama bisa melihat secara online nomor perkara kapan waktu sidangnya, karena itu saya yakin terbuka untuk peradilan tersebut di dalam pendaftaran perkaranya, begitu. Ya harapan kami tentu setelah kami melaporkan hal tersebut ke polisi militer yang ada di Bandar Lampung,
harapan kami agar mereka memberikan cepat agar diselesaikan perkara ini, mengingat klien kami sudah banyak sekali kerugian-kerugian material maupun imaterial dan banyak lain halnya lah berkaitan dengan perkara ini, salah satunya psikologi forensiknya begitu.